Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. baik. Nah pemirsa, tema kita pada sore hari ini adalah jurnalis untuk kemaslahatan. Pastinya kita akan membahas tentang apa itu jurnalis dan bagaimana kaitannya dengan jurnalis. Nah mungkin Pak pertanyaannya, tadi kan saya sebutkan Bapak adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Tengah. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu apa sih itu IJTI Pak? Oke, Ya. baik Mbak Nisa dan Ririn. Iya. IJT adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Itu berdiri lahir pada saat reformasi tahun 1998. Kemudian di Palangkaraya atau di Kalteng kapan berdiri. Nah kita sebelum kita bergabung di IJT, kita juga pernah bergabung di PWI. Saya pernah jadi wakil ketua. Kemudian ada keinginan kawan-kawan jurnalis televisi, karena kita udah punya rumah nih yang namanya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, karena anggotanya harus dari jurnalis televisi. Iya. Kemudian pada tahun 2007 kita berkumpul rekan-rekan jurnalis di Kalimantan Tengah, berbagai media kumpul di Hotel Rantinggang. Secara aklamasi kita memilih ketua Bung Hartani Soekarno. Berjalan terus kegiatan-kegiatan pembinaan kita wadah berhimpun. IJT mulai dikenal di Kalimantan Tengah. Kemudian pada tahun 2015 kita mengadakan musda kedua. Di sana di Resto 8 kita memilih lagi ketua yang baru, terpilih Haji Hamdi Tulis. Nah, saya saat itu sebagai sekretaris IJT Kalimantan Tengah. Kita berbagai kegiatan kita lakukan, kita kerjasama dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan sektor swasta dan lain-lain, dan berkembang terus. IJT makin bertambah terus anggotanya. Alhamdulillah kita disupport dan diterima nampaknya oleh rekan-rekan. Kenapa demikian? Karena dari Jakarta juga sering menanyakan mana kegiatan jurnalis televisi di Kalteng. Ya, kemudian pada tahun 2018 kita melaksanakan musda ketiga. Alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua dan sekretarisnya Bung Imam Mangkunegara. Nah, kemudian IJTI alamat kantor kita di Jalan Haji Kap, Palangkaraya. Kita mendapat satu tempat kantor yang sangat representatif. Kita dibantu oleh pemerintah provinsi. Kemudian banyak sebenarnya kegiatan IJT yang dilakukan. Pertama seperti pendidikan, workshop, kita mengadakan jurnalis untuk anak-anak SMA atau SMU. Kita mengenalkan lebih dekat apa itu jurnalis televisi. Kemudian kita ada semacam konsolidasi, kemudian kita ada semacam seminar, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan kebaharuan kemasyarakatan. Kemudian kita satu hal yang cukup fenomenal, kita melakukan diskusi jejak Geobos. Nah, kita tahu bahwa pada tahun 1928 seluruh pemuda berkumpul itu ya. Ada Yong Celebes, Yong Java, dan Yong Borneo. Kita bertanya, Yong Borneo siapa ini? Kita cari searching di Google, ternyata ada nama Geobos, ada nama jalan. Terus kita cari, ternyata baru kita sadar bahwa ada putra terbaik Kalimantan Tengah yang juga ikut pada saat itu sebagai peserta Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya kita kumpul, kita langsung diskusi, akhirnya mulai terkuak nih jejak beliau di Kalimantan Tengah. Ternyata beliau juga banyak berperan, sampai akhirnya pada kami kesimpulan bahwa beliau layak sebagai pahlawan nasional. Ini menjadi PR kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian satu hal lagi yang sering kita lakukan adalah kegiatan kaji banding, Manisa, Rin. Kaji banding itu apa? Kita kaji banding kemarin kan Kalimantan Tengah disebut sebagai tujuan wisata Bali ke-11. Nah, kita dari IJTI berangkat ke Bali, kita mendatangi stakeholder, kemudian pelaku wisata, kemudian orang-orang yang bergerak bagaimana sih membangun objek wisata yang sebenarnya. Kita belajar di sana, banyak hal yang sebenarnya Kalteng itu sangat menjual, baik potensi alam, budayanya banyak menjual. Kemudian tahun kemarin juga kita melakukan kaji banding ke Yogyakarta. Objek kita adalah desa wisata. Ternyata desa wisata di sana cukup menarik. Bahkan seorang Barack Obama pun pernah hadir ke desa wisata di daerah Yogyakarta, Hutan Pinus. Mereka masuk cuma Rp300.
Kemudian seluruh masyarakat tuh dibesarkan perannya. Ada yang jual kopi, kalau macam-macam. Itu yang mau kita adopsi, dan rencananya kita mengadakan seminar nantinya di Kalimantan. Tapi karena berhubung kondisi yang saat ini, sehingga hal itu kita ini dulu, kita pending dulu sementara. Itulah beberapa kegiatan IGT. Kemudian banyak sih kegiatan IGT yang dilakukan seperti Ramadan. Kita biasanya buka puasa bersama, sahur, kemudian memberikan bantuan kepada rekan-rekan. Kemudian pada saat terjadi korban banjir pun kita ikut berperan, karena kita punya moto IGT Kalteng adalah bukan jurnalis biasa gitu. Kita ingin tidak hanya keseharian meliput, tapi juga kita ingin kita memberi peran lain itu ke Nisa. Pak, kalau misalnya bagaimana sih Pak kondisi terkini bagi teman-teman jurnalis di saat pandemi COVID-19? Apakah ada interaksi dari pemerintah, Pak? Ya, saat terjadi pandemi COVID-19 ini kita pernah mendapatkan, mungkin dalam sejarah IGT Kalteng mendapat rilis yang sifatnya darurat oleh IGT Pusat. Mungkin saya bacakan supaya nggak salah. Kita tanggal 19 September ya mendapatkan rilis darurat dari IGT Pusat. 19 menit. Ada beberapa pointer yang menarik yang perlu kita sampaikan di ruang ini. Bahwa pemberitaan COVID-19 harus sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak mendramatisir, sensasional, serta menjustifikasi pasien atau korban sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi serta diskriminasi. Kemudian perintah selanjutnya mendesak pemerintah melakukan penanganan yang serius serta memastikan seluruh pasien COVID-19 mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Nah, poin berikutnya lagi yang cukup menarik adalah meminta para jurnalis terus mengawal penanganan penyebaran COVID-19 melalui pemberitaan yang dibuat secara profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan diri. Nah, ini yang kami tekankan, keselamatan diri tadi. Karena kami tetap punya pegangan, sebuah nyawa itu lebih tetap berharga dari sebesar apapun nilai berita. Betul. Jadi kami tetap punya keluarga. Nah, saat ini kami sangat mengapresiasi oleh pemerintah provinsi yang mengalahkan video konferensi tadi bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Jadi kita bisa mengambil data per hari dengan visual hanya melalui tayangan video konferensi, dan sudah tidak bagus lagi, sudah merasa dengan langsung konferensi bertatap muka langsung, karena kita sudah sama-sama menjaga ini. Nah, itu yang mungkin kita lakukan. Kami tetap mengingatkan teman-teman dalam kegiatannya himbauan pemerintah itu tetap kita lakukan, mencuci tangan. Itu memang sederhana tapi bukan main. Kemudian pakai masker, kemudian menjaga jarak, itu himbauan pemerintah. Karena yang namanya pemerintah tidak ingin rakyatnya sakit, dan kami jurnalis kita jangan hanya bisa mengoreksi, tapi kita juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Itu terutama dengan keluarga kita. Alhamdulillah di rumah juga kita siapkan cuci tangan, dan lain-lain. Itulah yang kita lakukan. Mungkin dalam peliputan misalnya ada narasumber, kita jaga jaraknya agak lumayan jauh, mungkin di zoom in aja gitu. Iya, dulu awal-awalnya kita telah melakukan demikian, tapi saat ini sudah kita himbau, kita minta nggak usah lagi langsung bertatap muka atau gimana, ataupun jaga jarak. Yang penting keselamatan tadi, keamanan kita tekankan. Iya. Oke Pak, sebagai jurnalis, apa sih yang dirasakan saat ini pada saat di bulan Ramadan? Ramadan saat ini mungkin agak berbeda. Nisa dengan Ramadan yang dulu kita penuh keceriaan, kita bisa paling suka kawan-kawan kumpul-kumpul pada hari pertama kan kita liputan pasar Ramadan ini. Kita rame-rame makan wadah ya kue kan masa depannya. Saya juga tertarik tapi sangat berbeda. Kenapa? Kondisinya. Karena kita juga memahami, karena semua orang merasakan ini, tidak kita sendiri. Karena seperti ada semacam pepatah bijak kalau kita masuk ke negara Pakistan itu ada bertulisan di pintu gerbang, Anda tidak sendiri, banyak orang seperti Anda. Jadi kita tidak sendiri, banyak orang kita. Jadi jangan jangan egois, jangan kita patuh aja. Kayak itu tadi,
Tapi banyak hal yang kita lakukan di rumah, kita bisa bikin berita. Kemudian untuk melakukan buka puasa bersama bisa, kan ada alat semacam Zoom meeting ya. Iya, betul. Kita nanti kuenya makannya disuplai, diantar keluarga yang lain yang tetap ngumpul. Yang Jawa juga ikut, malah keakraban. Dan saya rasa pada saat inilah kita akan lebih membina keluarga, teman, saling mengingatkan, tidak egois, bahwa akhirnya kita tahu bahwa keselamatan itu penting. Dan kemarin saya baca di di Facebook itu Jack Ma ya, tahu Alibaba kan. Mungkin ini yang saya tangkap. Dalam usaha saat ini Anda jangan berpikir untung rugi dulu. Pikirkan hidup dulu. Kalau udah saya merinding. Saya mikir dalam sekali kata-katanya ini. Pikirkan berkembang dan hidup. Artinya syukur kita bisa hidup untuk saat tahun ini. Kita bukan jadi korban. Jadi jangan berpikir usaha kita untung rugi. Jadi dalam sekali ini. Kita tidak tahu ke depan, tapi optimis lah, kita yakin, kita menjalani bahwa seorang Jack Ma pun mengingatkan bahwa hidup itu lebih berarti daripada sebuah untung rugi perkosaan katanya. Kita bisa berkembang gitu. Tapi bukannya menakut-nakuti ya, tapi itu kalimat bijak saya pikir, bahwa kita optimis lah. Kita yakin berdoa, udahlah kita serahkan kita sama manusia kan. Mungkin itu. Kalau pengalaman Pak Alwi sendiri dalam peliputan bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan, berbagi pengalaman kepada kami atau pengalaman yang tidak terlupakan. Wah ya, sebagai saya mungkin ini kita sedikit berbagi sharing ya. Pertama saya kenapa mungkin awalnya saya ikut dulu pernah di koresponden Banjarmasin Post tahun 96. Kemudian saya karena situasi tempat saya mau dipindah tugas ke daerah Kalimantan Selatan, ke Barabai tapi saya sudah cinta Palangkaraya, saya memilih bergabung dengan Pelita Pembangunan dulu namanya. Sekarang Kalteng Pos. Kemudian tahun 98 saya direkrut masuk ke RCTI sebagai kameramen sampai tahun 98 sampai 2003. Tahun 98 itu ada suatu kejadian yang mungkin tidak akan saya lupakan, seperti etnik ya. Konflik etnik di Kalimantan Tengah gitu kan pada tahun 2001 ya. Februari itu pengalaman yang terlakukan. Kemudian bergabung tahun 2003 di Metro TV. Saat itu terjadi kebakaran lahan, kemudian saya diminta mengirim gambar. Akhirnya saya diminta sampai saat ini sebagai kontributor. Saya kontributor pertama di Kalimantan, kemudian Banjarmasin, Kaltim dengan Kalimantan Barat. Kemudian banyak pengalaman yang indah yang tidak dilupakan. Mungkin pada saat dulu ya pernah kejadian AirAsia. AirAsia, orang kan tahun baru di rumah ramai pesta ini kan. Kami tahun barunya pas kapal kami mendarat di Kumai. Saat itu Wakil Gubernur Pak Diran menyambut kami karena kami dengan kawan-kawan Bang Ririn, kemudian Arjoni, kemudian dari Antara, kemudian kita adalah orang pertama yang diajak Danrem ikut ke laut mencari AirAsia, korban AirAsia. Kita lewat laut pakai dengan kapal nelayan, saya ingat waktu itu. Kemudian hanya beberapa jam kita udah nggak bisa lewat lagi karena gelombangnya sampai 6 meter. Kemudian kita disuruh balik karena AC itu pecah semua, kebakar semua. Kita balik. Ternyata pas kita balik, kita ketemu dengan kapal angkatan laut, ya kita dititipkan. Ternyata jenazah yang kita bawa itu adalah pramugari pertama, Hairunisa namanya. Ya kita yang membawa ke pelabuhan Kumai itu. Saat itu saya bangga gimana ya. Udah kawan-kawan pada mabuk semua. Kita ditunggu semua orang. Nah, itulah pengalaman. Kemudian kegiatan-kegiatan banyak yang menarik sebagai wartawan yang di sini. Jurnalis adalah panggilan hati kami. Gitu. Kami ya tadi tidak hanya ingin menjadi seorang reportase, tapi kita untuk kemaslahatan. Kita ingin berperan, menyejukkan. Kemudian bagaimana berita itu kita sajikan bisa memberikan kesejukan bagi semua pihak gitu ya. Lalu Pak, saya yang bertanya lagi nih Pak tentang kalau peran media penyiaran sebagai penyeimbang informasi bagaimana? Oke. Kita diatur oleh Undang-Undang Pers 40 ya. Kita bagaimana ada kode etik juga. Kita sebagai reporter harusnya kita sudah juga sebagai pemretnya di sebuah pemberitaan. Kita harus mengukur beritanya kalau kita naikkan apa dampaknya. Kita harus mematuhi aturan mainnya. Aturan mainnya harus ada narasumbernya, kita harus cek and balance. Yang penting adalah cover the both side, itu rohnya suatu jurnalistik. Kita meliput dua sisi yang berbeda. Kita tidak menjustis, tapi kita menyajikan ini loh faktanya. Kita sebagai wartawan
Kita harus punya kreativitas, jangan sampai juga berita ini malah menjadi hal-hal yang nantinya akan menambah keruwetan atau konflik nantinya. Hal itu. Jangan sampai Tapi itu bikin kebijakan redaksi sudah ada itu. Tapi wartawan juga diajarkan itu. Bahwa kita tidak ingin sebagai wartawan kita berperan yang positif lah. Tapi tidak menumpulkan kritik sosialnya gitu. Nah, kritik yang membangun. Banyak cara kita akan bisa kita untuk kritik untuk membangun itu. Jangan sampai ibaratnya media malah memecah belah. Iya, gitu jangan ya, sampai Pak, ya. jadi pemecah belah. Intinya boleh berpikir kritis tapi harus mengedepankan fakta ya. Fakta di lapangan. Nah nih Pak, menurut Bapak apakah saat ini pers di Indonesia itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers itu sendiri, Pak? Ya, kita sudah sangat bangga dengan kawan-kawan. Pada dasarnya mereka udah memainkan role ya, berpegang pada role yang ada, Undang-Undang Pers. Kemudian untuk medianya juga sudah mematuhi itu. Saya lihat suatu perkembangan yang positif dalam hal ini. Kawan-kawan juga bekerja sesuai undang-undang, kode etik dan sebagainya. Tidak lagi, dan kita punya tugas Nisa dan Dena, kita memerangi hoax yang ada di Indonesia ini. Kita udah punya deklarasi Palembang tuh jelas IJTI bahwa kita harus melawan hoax itu. Karena bagaimanapun kasihan masyarakat warga kita sebagai media mainstream harus bagaimana menjadi penyeimbang. Saat ini kan arus informasi luar biasa ini. Iya, betul. Jadi kata orang tadi jadi harimau itu memang benar. Jadi kita bagaimana, itu yang kita tanamkan pada anak-anak siswa SMA, SMK dan lain-lain, bagaimana Anda bijak dalam bermedia sosial. Ibaratnya disaring baru di-sharing. Iya, disaring harus dipikirkan apa nih manfaatnya, kalau nggak mau udahlah, apalagi lo ragu, jangan sok-sokan kita yang pertama enggak bukan. Jangan dikit-dikit langsung sharing, ibaratnya latah dalam media sosial. Apa jangan jadikan media sosial sebagai curhatan hati gitu. Iya, betul. Pengalaman ya, Din? Nah, nih Pak, kan tanggal 3 Mei kemarin itu memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional, gitu ya. Nah, menurut Bapak apa sih arti dari kebebasan pers itu sendiri? Apakah bebas dalam bebas-bebasnya atau seperti apa? Ya, kebebasan pers bagi kami adalah ini suatu angin segar yang diberikan kondisi ini diberikan negara, pemerintah, masyarakat juga. Kebebasan pers, masyarakat juga bisa menggunakan haknya gitu ya. Jangan-jangan kebebasan jadi kebablasan. Bukan berarti kita bebas enaknya mengkritik, memberikan pemikiran, berita, tapi kebebasan itu bagaimana kebebasan ini semua ada aturannya, rule-nya. Kita mematuhi itu yang namanya kebebasan. Bukan sebebas-bebasnya kita mengkritik orang itu, bukan. Iya, ibaratnya tetap harus berpegang pada kode etik dan undang-undang itu. Karena memang dulu pada saat dulu zaman tahun 1998 mungkin itu para wartawan mungkin agak dikekang kalau misalnya dalam mengkritik pemerintah seperti apa. Jadi mungkin ini makanya ada kebebasan pers di mana wartawan boleh mengkritik pemerintah tapi memang asal sesuai dengan kode etiknya. Seperti itu. Ini lagi Pak, kalau misalnya tentang pelatihan untuk meningkatkan peranan para pekerja media, apakah bagaimana Pak? Ya, kita dari IJTI juga satu program itu bahwa meningkatkan kemampuan kawan-kawan. Kita ada pelatihan, kemudian yang tadinya kameramen bagaimana menjadi kameramen yang bagus. Kita sering membuka diskusi dan kami bangga sebagai bagi moto kami, jargon kami, IJTI Kalteng bukan jurnalis biasa. Bukan, kita tidak hanya bertugas pada liputan, tapi saya bangga. Dan tahun 2019 adalah tahun sejarah bagi IJTI Kalteng, di mana salah satu pengurusnya mendirikan yang namanya televisi jurnal TV ini. Saya bangga, luar biasa. Jurnal TV bisa pakai satelit dan tiap hari terobosan selalu ada, itu menggembirakan bagi kami. Kami sangat, IJTI Kalteng sangat mengapresiasi dengan lahirnya jurnal televisi ini. Berarti media ini selalu bergerak ya Pak? Bergerak, betul. Selanjutnya Pak, sekarang kita tahu kan bahwa smartphone itu semakin hari semakin canggih gitu kan. Nah, bagaimana sih Pak untuk mengetahui kalau misalnya ada berita hoax dan berita yang fakta gitu? Apakah sebelumnya itu tidak ada verifikasi atau prosedur yang sebelum berita itu disebarkan gitu Pak? Ya, kita tadi perlu, kalau kita sudah ada semacam keraguan, ini saya pribadi ya pengalaman, kita udah simpan aja, tanya dulu apa sih untungnya. Kemudian kita di grup Mitra Polda itu kita punya grup gitu untuk wartawan. Kadang-kadang saya tanya dengan Bang Samsudin di sana, Bang, benar nggak berita yang kemarin? Gitu. Jadi itu tadi
yang penting kita membentengi diri kita dulu, jangan sampai kalau kita tuh ragu nggak usah lah, nggak Iya, usah lebih dianukan nggak usah ini di-share, bahwa daripada apa di-share. tertangkap. Santai dulu, nah, santai dulu kita lihat. Kadang-kadang kan ini katanya meninggal perawat ini karena ini, tapi kan aku juga berpikir ragu. benar apa enggak. Akhirnya hanya beberapa jam muncul. Kalau kita share kan kita duluan. malu kan, apalagi kita wartawan sebagai media mainstream men-share yang tadi hoax kan kita malu gitu loh. Juga pasti tanggapan masyarakat ya pasti takut Iya, lah atau takut. istilah gimana seperti Tapi itu. kalau kita sudah salah sekali kan, oh ini pernah menyebar, malu nanti. Iya. Bersabar lah kita dalam hal ini. Ya. Ya pastinya kalau ragu jangan lah dulu. Jangan, Pemirsa ingat ya jangan. pemirsa, ibaratnya karena ya pasti ada beberapa oknum yang nakal, ibaratnya istilahnya nakal, yang men-share dikit-dikit men-share ibaratnya ingin ingin membuat masyarakat ini semakin panik, apalagi di tengah wabah seperti Ya, ini. Dan itu betul. jadi ada beberapa oknum yang mengambil kesempatan itu. Nah, jadi bagi pemirsa di rumah, kalau misalnya mendapatkan informasi baik dari Facebook atau media sosial lainnya, misalnya apalagi di grup WhatsApp ya biasanya banyak Ya, itu. betul. Itu lebih baik kalau misalnya Anda ragu, ya sudahlah disimpan dulu, jangan di-share duluan karena takutnya itu malah menimbulkan hoax itu tadi, dan itu merugikan orang banyak gitu. Dan apalagi kalau misalnya sampai di-share sampai beribu-ribu kali, nah itu apalagi sampai menyangkut pribadi seseorang, misalnya apalagi ada pernah kasus katanya positif, jadi sampai rame orang ibaratnya menjauhi, nah itu sangat merugikan pihaknya yang diberitakan seperti itu. Kalau harapan Bapak nih untuk IJTI ke depannya bagaimana? Kita tetap berharap kawan-kawan tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan masyarakat, dengan kawan-kawan yang lain, dengan organisasi wartawan yang lain. Ya kita sama-sama, karena kita punya masing-masing tugas. Bagaimana kita ikut turut mencerdaskan bangsa. Jurnalis sebagai kemaslahatan umat di sana muaranya tadi kita memberikan pendidikan yang baik, kemudian sikap kita juga bagaimana kan, kita tetap berharap kita ada semacam bersinergi dengan organisasi lain di ormas pun kita rangkul, kita bawa kegiatan-kegiatan demikian. Ya, Ya. pemirsa, karena waktu berbuka hampir tiba, jadi kita break untuk mendengarkan azan maghrib berikut ini.